Saya bisa tunjukkan minimal 50 kelirumologi teologi dalam kekristenan yang berpotensi menyesatkan. Kenapa? Karena tidak ada di Alkitab, tapi familiar diucapkan oleh orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa di dalam acara kita BAM, Biarlah Alkitab Menjawab, di dalam sebuah perspektif, yaitu statement apakah benar bahwa pendapat, pemikiran, dan warisan iman kekristenan yang sudah diwariskan oleh para bapak-bapak gereja sudah tidak berlaku lagi untuk zaman sekarang, atau sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang, seperti yang diungkapkan oleh Pastor Joshua Teu. Cuma jadi kacau ketika kita masukkan pemikiran-pemikiran teologis, apalagi di abad-abad kuno, abad Jisamsu 2, 3, 4. Lalu kemudian kita mau paksakan itu berlaku di abad 21. Sudah nggak kontekstual, Pak. Karena itu hari ini di dalam BAM, maka saya akan mengajak kita semua melihat kilas balik atau tapak tilas tentang perjalanan iman dan warisan iman yang telah diberikan oleh bapak-bapak gereja, sehingga kita bisa melihat apakah itu sebatas sebuah pemikiran mereka secara pengetahuan, atau sesungguhnya mereka sudah merefleksikan, merenungkan, menghayati firman, dan melalui penghayatan itu maka mereka memunculkan dasar-dasar iman kekristenan yang membuat kita dan menjaga agar kekristenan tetap bisa bertahan, tetap bisa murni sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat menyaksikan tapak tilas perjalanan iman kekristenan dari para bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja sampai pada saat ini. Sejak kapan doktrin Tritunggal ada? Kenapa tidak ada kata Tritunggal pada Perjanjian Baru, sedangkan orang Kristen mempercayainya? Tritunggal adalah rumusan doktrin. Tritunggal secara lahiri istilah memang belum dikenal pada masa kekristenan mula-mula. Tetapi bukan berarti Allah bukan Allah Tritunggal, atau dengan kata lain, rumusan Tritunggal itu salah atau bisa diragukan. Bukan berarti orang Kristen di zaman gereja mula-mula tidak mempercayai dan tidak mengenal doktrin Tritunggal. Tritunggal dalam ajaran para rasul. Para rasul konsisten dengan ajaran Yesus. Para rasul mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Itu terdapat pada surat-surat para rasul dan Injil. Markus 12 ayat 29, Yohanes 5 ayat yang ke-44, Yohanes 17 ayat yang ketiga, Roma 3 ayat yang ke-30 dan sebagainya. Tetapi keesaan Allah apakah tunggal mutlak? Tidak. Keesaan Allah terdapat 3 realitas yang unik, yang kekal dan yang esa. Allah yang esa adalah Bapa, sumber dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Allah memiliki firman dan roh. Yesus adalah firman Allah, gambar Allah, dan firman adalah Allah. Roh Kudus adalah roh Allah yang menyertai para rasul, gereja, dan setiap orang percaya, dan Roh Kudus adalah Allah. Gereja membaptis orang dalam nama Allah yang Esa, dalam nama onoma, yaitu satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat yang ke-19. Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi tidak ada 3 Allah, tetapi hanya satu Allah. Bapak-bapak gereja mengungkapkan akan hal itu. Polikarpus dari Smyrna, murid Rasul Yohanes, memberi pemujaan pada Allah Trinitas. Dia berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dari putramu yang terkasih Yesus Kristus. Saya memuji Engkau karena Engkau telah menganggap saya layak untuk hari ini dan jam ini, agar saya dapat menerima tempat di antara bilangan para martir untuk kebangkitan menuju kehidupan kekal dalam Roh Kudus yang tanpa celah. Irenaeus dari Lyon mengajarkan tidak mungkin ada lebih dari satu Allah. Namun Allah yang satu ini memanifestasikan dalam 3 pribadi. Dia berkata dalam satu Allah yang maha kuasa, daripadanya segala sesuatu berasal adalah, dan di dalam anak Allah Yesus Kristus Tuhan kita, yang melaluinya adalah segala sesuatu, dan dalam dispensasi yang menyelamatkan di mana anak Allah menjadi manusia, dan dalam Roh Allah yang dalam setiap generasi secara terbuka mengungkapkan di antara umat manusia dispensasi penyelamatan dari Bapa dan Putra sebagaimana yang Bapa kehendaki. Hippolytus dari Roma mengutip Yohanes 1 ayat yang pertama dengan tegas menyatakan 3 pribadi dalam Allah, di mana Bapa di atas semua, Anak adalah melalui semua, dan Roh Kudus ada di semua. Dia berkata, Bapalah yang memerintahkan dan Anak yang taat, dan Roh Kudus yang memberi pengertian. Bapa yang di atas segalanya, dan Anak yang melalui semua, dan Roh Kudus yang ada di dalam semua. Dan kita tidak bisa tidak berpikir tentang satu Tuhan, tetapi dengan percaya pada kebenaran di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan dengan ini dia menunjukkan bahwa siapapun yang menghilangkan salah satu dari ini gagal memuliakan Allah dengan sempurna. Karena melalui Tritunggal inilah Bapa dimuliakan. Karena Bapa berkehendak, demikian Anak, Roh dinyatakan. Jadi seluruh Alkitab menyatakan kebenaran ini. Kenapa bapak-bapak gereja begitu antusias menjelaskan dan begitu yakin tentang Allah Tritunggal? Karena muncul ajaran bidat. Ajaran bidat bukan hanya waktu itu, tetapi di setiap abad, termasuk saat ini. Ajaran bidat hanya menyelewengkan ajaran yang benar tentang Allah dan Yesus. Gnostisisme, dualisme, doketisme, yaitu mempercayai bahwa Yesus bukanlah manusia. Dia tidak pernah menjadi manusia, tetapi dia seakan-akan seperti manusia, tetapi dia adalah Allah. Adoptionisme, percaya bahwa Yesus baru menjadi ilahi ketika menerima baptisan dari Yohanes. Bidat Noetus, Praseas, Sabellius, Kerulius, dan beberapa murid yang mengajarkan ajaran modalisme, monarkianisme, patrepasianisme, yaitu percaya bahwa Allah adalah satu pribadi dalam 3 mode. Mereka percaya bahwa Allah Bapa menjadi manusia bernama Yesus, dan Roh Kudus hanyalah manifestasi Allah, bukan pribadi yang berbeda dengan Allah. Karena itu, doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin Alkitabiah. Doktrin ini berasal dari firman, dan doktrin ini ingin melakukan sebuah pengungkapan tentang bidat yang terjadi pada masa bapak-bapak gereja, termasuk pada masa kini. Amin. Ketika kita melihat akan tapak tilas yang sudah kita lihat beberapa menit yang lalu, maka kita bisa berkata bahwa keberadaan bapak-bapak gereja dan pengajaran mereka, buah pemikiran mereka tidak lepas daripada kebenaran firman Tuhan yang mereka renungkan, dan kita percaya itu pun adalah hikmat Tuhan. Kita meyakini bahwa mereka bukanlah orang sempurna. Pasti ada kesalahan yang mereka lakukan di dalam jati diri pribadi mereka. Tetapi ketika mereka merenungkan firman dan membuahkan itu di dalam sebuah pengajaran teologi,
maka kita percaya pun itu adalah sebuah anugerah Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Karena itu, biarlah kita terus menghargai akan warisan iman kekristenan yang sudah diwariskan turun-temurun yang berdasarkan pada kebenaran firman sampai pada saat ini. Karena itulah anugerah Tuhan, salah satu anugerah Tuhan untuk manusia merefleksikan akan firman Tuhan yang telah diwariskan melalui pemikiran-pemikiran teologis dari para bapak-bapak gereja. Dan akhirnya kita akan saksikan sebuah statement dari seorang pendeta untuk melihat sebuah realita. Sehingga ada banyak pengajaran hari-hari ini yang berkata bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Ini semakin membingungkan lagi, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, amin, Dia Allah yang Esa, tetapi menjalankan perannya berbeda-beda. Kenapa? Karena di satu sisi Dia adalah Allah yang mencipta langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada dalam ciptaannya. Tetapi yang kedua, manusia yang kemudian sebagai ciptaan jatuh dalam dosa dipulihkan lewat apa? Lewat firman yang menjadi sama dengan manusia. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah Yesus adalah Bapa? Betul, Yesus adalah Bapa. Apakah Yesus adalah Roh Kudus? Betul, Yesus adalah Roh Kudus. Tetapi apakah perannya sama? Tidak. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan BAM hari ini. Dan bila kita terus bertumbuh dalam iman kita, mempercayai akan kedaulatan firman, dan juga mensyukuri akan warisan iman dan warisan teologis yang telah dipercayakan dan telah dibuahkan oleh para bapak-bapak gereja. Tuhan Yesus memberkati, dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan subscribe, like, komen, dan share. Dan kalau ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman yang membutuhkan pelayanan kita, dukungan kita untuk terus berkembang dan untuk terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.